Halo guys, selamat datang di channel V Film. Dan pada video kali ini, Mimin akan membahas rangkuman alur film seru sekaligus menegangkan yang berjudul RIPD 2 Rise of the Damned. Film bergenre aksi fantasi ini dirilis tahun 2022. Film ini merupakan sequel dari film RIPD tahun 2013 yang menceritakan tentang sebuah departemen khusus akhirat. So, tanpa spoiler di awal, kita langsung cus ke videonya. Di awal film, diperlihatkan gerhana matahari di sebuah pertambangan bernama Red Creek, di mana terdapat seorang pria tengah menambang emas. Tetapi saat gerhana matahari total, keanehan terjadi di mana tanah yang ditambang tiba-tiba berlubang seperti di atas gunung. Sang pria yang mencoba mengeceknya tiba-tiba kerasukan sebuah jiwa jahat dan langsung mengendalikan pria tersebut dengan meninggalkan sebuah tanda di dada. 1 bulan kemudian, di wilayah yang sama, diperlihatkan sheriff bernama Roy yang menyambut kedatangan putrinya bernama Charlotte dan calon suaminya bernama Angus. Roy mengira kalau Angus adalah pria yang payah, namun tiba-tiba datang segerombolan bandit dipimpin Samuel bersaudara. Roy menyuruh Charlotte untuk bersembunyi di stasiun, sementara ia yang berusaha melawan tanpa kesulitan. Hands up! Namun tiba-tiba Roy ada di markas RIPD disambut pegawai bernama Hano. Hano memberitahu kalau Roy sudah tewas, di mana walaupun awalnya tak percaya, Roy sadar kalau dirinya sudah mati, dan kemudian mengkhawatirkan kondisi Charlotte. Ia diminta menjadi agen untuk menangkap jiwa-jiwa yang lolos dari pengadilan akhirat, dan jiwa ini bernama Deathless dan bisa merasuki manusia. Hal ini akan merusak keseimbangan dunia. Roy harus memilih senjata khusus karena senjata dari dunia fana tidak bisa membunuh Deathless. Roy diperintah untuk mengecek pertambangan Red Creek karena terdapat jiwa jahat yang telah keluar. Karena jika dibiarkan, dunia akan kiamat. Roy pun senang akan dikirim kembali ke dunia. Roy pun kembali ke wilayahnya walaupun harus tertabrak benteng. Kemudian ia bertemu agen lain bernama Jane yang akan menemaninya untuk melawan jiwa jahat. Tetapi Roy yang merupakan mantan sheriff tidak suka dibantu apalagi oleh perempuan dan akhirnya pergi dari sana. Sementara itu, diperlihatkan kembali kelompok Samuel yang mengacau di bank dan menculik beberapa orang. Namun, beberapa polisi berhasil datang. Kembali ke Roy yang ternyata pulang ke rumah dan ingin menemui Charlotte yang terlihat sangat bersedih. Namun, Jane tiba-tiba mencegahnya. That was unexpected. Aren't you anymore? Dan ternyata Roy kembali ke dunia dengan wujud seorang wanita, begitu juga dengan Jane. Roy pun juga tidak percaya bisa berdiri melihat kuburannya sendiri dan ingin mencari siapa yang telah membunuhnya di stasiun. Tiba-tiba seorang pelayat datang yang merupakan teman Roy. Ia sedikit mengumbar kejelekan Roy selama di dunia, tetapi tetap merasa kehilangan sheriff yang sangat hebat. Mereka diberitahu kalau Angus diculik geng Samuel ketika nabung di bank, namun Pak polisi berhasil menangkap beberapa anggotanya. Roy berniat menyelamatkan calon menantunya, walaupun sempat dicegah Jane karena tugasnya kembali ke dunia
bukan untuk hal ini. Saat akan mencegat rombongan polisi yang membawa geng Samuel, Roy memberitahu kalau bandit Samuel memiliki 4 saudara dan 1 anak angkat bernama Slim. Mereka pun bergerak saat rombongan berhenti sejenak, namun ternyata mereka melihat tanda Deathless pada geng Samuel. Jane dengan wujud fana wanitanya mencoba mengalihkan para polisi untuk menolong temannya. Beberapa polisi ikut membantu, tetapi saat tiba, mereka langsung dihajar. Namun jelas, senjata dari dunia fana tidak bisa melukai Roy. Kemudian, mereka tampak kesulitan membuka penjara, dan karena kuncinya hilang, dengan menggunakan air suci yang dipercikan ke tubuh anggota Samuel, Deathless yang ada di dalamnya langsung keluar dengan wujud yang mengerikan. Oh, there's one. Son of a... Menurut selebaran yang ditemukan di kereta, Slimlah yang ternyata membunuh Roy ketika di stasiun. Tetapi Slim membantah hal tersebut. Kemudian, Jane pun akhirnya mengambil alih. Slim yang sudah dirasuki Deathless memberitahu kalau geng Samuel hanya diperintah oleh pemimpin Deathless bernama Otis yang menculik orang dan dibawa ke pertambangan. Mereka pun harus segera pergi ke sana. Sementara itu, seorang wanita menemui sang pemimpin, yaitu Otis, yang merasuki pria di awal film. Sang wanita yang merupakan tangan kanannya ingin tahu siapa sosok Otis ini. Otis memberitahu kalau dia adalah salah satu penguasa dunia bawah yang ingin menguasai bumi. Ia menculik banyak orang untuk menggali lubang yang sudah ada dan membuka gerbang neraka saat fase bulan merah. Kemudian, ia pergi ke markasnya, yaitu sebuah gereja. Di sana ia menemui para warga yang diculik, dan karena jumlahnya kurang, Otis memarahi Deathless di tubuh anak buahnya. Dan ternyata Otis punya senjata RIPD, dan kemudian para warga mulai dipersiapkan untuk menambang. Sementara itu, Roy dan Jane membawa Slim untuk dijadikan sandera, dan Roy, kesal pembunuhnya ada di belakang, terus menembakinya dengan senjata biasa. Damn. Oh, shit. Whiskey or gin? Sunrise or sunset? It's actually starting to tick. Dan karena bulan mulai berwarna merah, mereka harus segera sampai di Red Creek, dan Roy harus membungkam Slim karena terlalu banyak bicara. Mereka pun sampai di sebuah kota dekat pertambangan dan melihat beberapa orang batuk-batuk, ditambah keadaan kota yang sangat sepi. Kemudian mereka melihat seorang pria yang ternyata adalah wali kota bernama Julius. Julius ternyata juga mempunyai sebuah hotel. Dengan wujud wanitanya mereka yang memesan kamar, dilarang karena berkulit hitam. Sehingga Roy yang kesal menyuruh Julius untuk membakar peraturan tersebut. Tetapi melihat api, Jane sangat ketakutan. Ditemani sang pelayan, mereka pun dibawa ke kamar mereka, di mana Jane bertanya-tanya tentang keadaan kota yang aneh. Sang pelayan memberitahu kalau para warga dibawa ke pertambangan untuk alasan yang tidak jelas. Sang pelayan pun pergi dengan muka ketakutan. Jane menduga
kalau ini semua adalah ulah Otis. Kemudian terlihat Angus yang ditawan bersama para warga, dan karena udara yang beracun, mereka harus memakai masker khusus. Karena jika dilepaskan, maka efeknya sangat mengerikan. Udara beracun ini juga sampai di kota dan membuat Julius batuk-batuk. Ia kemudian menemui Otis dan gengnya untuk meminta masker sebagai imbalan karena telah mengambil semua warga kotanya. Otis pun memberikan masker, tetapi sebagai gantinya, Julius akan dipekerjakan di tambang. Sementara di hotel, Slim diikat agar tidak mengacaukan misi, tetapi Slim memberitahu kalau Otis bermarkas di sebuah gereja. Ia juga meminta pengampunan untuk tidak dimasukkan ke neraka, karena juga bukan dia yang telah membunuh Roy. Jane yang tidak percaya pun menyuruh untuk segera pergi dari sana. Mereka mendatangi gereja yang dimaksud yang ternyata sudah kosong, dan tiba-tiba terdengar teriakan yang ternyata itu adalah Julius. Jane pun mengetahui rencana Otis untuk membuka gerbang neraka dari retakan di awal film, dan udara beracun ini juga berasal dari retakan tersebut. Jika Daedalus dari neraka bisa keluar, maka seluruh manusia di bumi akan dirasuki, dan itu artinya adalah kiamat. Tetapi tiba-tiba anak buah Otis menyerang. Fine, just do it yourself. Here, take it. Sementara di hotel, sang pelayan yang mencari Julius menemukan bekas percetakan selebaran mengenai Slim yang membunuh Roy. Ia kemudian melepaskan Slim karena sadar Slim sudah difitnah oleh Julius. Karena batuk-batuk hingga berdarah, Slim pun balik membantu dengan memberikan masker dan kemudian pergi membantu Roy. Sementara di tambang, ternyata Roy dan Jane berhasil tertangkap. Sang wanita tangan kanan ternyata adalah teman Jane sekaligus mantan RIPD bernama Nell, tetapi telah berkhianat dan mengambil senjata untuk diberikan ke Otis. Tiba-tiba Angus memberontak kepada penjaga, namun semua itu percuma dan ia kembali dijebloskan ke penjara. Saat kembali masuk, Roy yang melihat calon menantunya tidak berjuang, sadar kalau Angus tak sepayah yang dia kira di awal. Dengan wujud wanitanya, Roy meminta Angus untuk menjaga Carlet. Walaupun awalnya bingung, wanita di depannya tahu banyak, Angus pun berjanji akan menjaga Carlet demi Roy. Kemudian Otis dan Nell menemui agen RIPD, di mana Nell menyayangkan Jane the Ark tidak sehebat dalam sejarahnya. Dan ternyata Jane bukanlah orang biasa. Dalam Wikipedia, Mimin jelaskan kalau Jane the Ark merupakan prajurit Perancis dalam pengepungan Orleans menghadapi negara Inggris. Ia pun bersaksi pada Raja Charles akan berjuang di jalan ilahi. Namun sayang ia dituduh sebagai penyihir dan akhirnya dibakar di tiang. Sehingga ini menjelaskan ketakutan Jane terhadap api. Please, I can help. Come on, back to work. Jane memberitahu kalau satu-satunya cara untuk menutup gerbang neraka adalah dengan air mata Kristus yang pernah ia temukan saat pengampungan dulu. Namun tiba-tiba Slim datang untuk membantu. Well, that's great.
Slim meminta hukumannya di akhirat direvisi dan memberitahu kalau Julius sudah membuat selebaran palsu. Sementara itu, para warga yang berhasil membuka gerbang mulai dirasuki oleh Daedalus yang keluar dari neraka. Di sisi lain, Angus juga berusaha menyelamatkan seorang wanita. Sementara itu, air mata Kristus yang mereka bawa harus diteteskan di gerbang neraka sehingga akan menyedot dan gerbang akan tertutup. Roy pun datang sebagai tawanan Slim. I didn't call for them. No choice, the other one rebelled. Go! Slim akan membantu para warga, sementara Roy akan menghabisi Otis. Oh, I get it. It's hot. It's gonna get a whole lot. Karena kewalahan dengan satu anak buah Otis, Jane yang datang langsung meneteskan air mata Kristus. Bertahan dengan menancapkan pedang. Semua Daedalus dan benda-benda di sana mulai tersedot masuk, dan akhirnya gerbang neraka tertutup. Saat kesulitan untuk mencabut pedangnya, Otis ternyata tidak ikut tersedot. Masalah ditambah karena senjata Roy juga hilang. Otis yang menampakkan wujud aslinya marah karena rencananya gagal. Hey, asshole Ross. Walaupun sudah berusaha, senjata mereka ternyata tidak mempan melawan Otis. Dan saat berhasil lolos, Roy yang bersembunyi menemukan sisa air mata Kristus dan memasukkannya ke senjatanya. Dan akhirnya Otis berhasil dilenyapkan. Paginya, para warga bisa kembali ke kota. Sementara itu, Slim membawa Julius ke hadapan Roy. Di sini diketahui kalau ternyata Juliuslah yang telah menembak Roy di stasiun. Karena ia yang berusaha kabur dari Otis mengira Roy adalah geng Samuel dan memfitnah Slim karena sebagai anggota Samuel paling lemah. Sang pelayan pun akhirnya dilantik sebagai wakil sheriff dan langsung memenjarakan Julius, sementara hukuman Slim akan direvisi oleh RIPD. Setelah itu, Roy dan Jane harus pergi ke pesta pernikahan Carlet. Pernikahan pun berjalan dengan lancar, di mana Roy dan Jane datang dengan wujud wanitanya. Roy tidak bisa mengungkapkan jati dirinya, namun ia bahagia bisa melihat sang putri menikah. Akhirnya, mereka berdua kembali ke tempat awal, di mana Roy senang tugasnya sudah berakhir dan akan masuk ke surga. Point me towards a sweet warmth of eternal glory. Namun ternyata Roy harus menjadi agen selama 100 tahun baru bisa masuk ke surga dan film pun tamat. Di film ini diperlihatkan bahwa kematian Roy karena Julius membuat RIPD merekrut Roy sebagai agen karena memiliki kemampuan dan dedikasi sebagai sheriff. Dibantu dengan Jane yang merupakan prajurit hebat, mereka akhirnya bisa mengalahkan Otis yang berniat untuk mengambil alih bumi dengan cara membuka gerbang neraka. Dibantu dengan Slim yang sebenarnya juga merupakan sosok Daedalus. Baiklah, segitu aja rangkuman film RIPD 2. Semoga kalian terhibur dan see you.